Tren digitalisasi dalam bisnis terus berkembang terutama setelah pandemi COVID-19. Digitalisasi bisnis erat kaitannya dengan artificial intelligence atau AI yang digadang-gadang mampu memberikan banyak keunggulan baru. AI adalah kemampuan mesin untuk belajar dan berpikir seperti manusia, mencakup machine learning, deep learning, dan natural language processing. Kemampuan AI untuk memproses data besar dengan cepat dan akurat menjadi kelebihan yang dapat mengubah cara bisnis bekerja di berbagai sektor industri. Jadi kita ingin mengatakan bahwa AI sudah masuk pada semua lini ya. Nah, bagi organisasi yang tidak memaksimalkan, ya dia nanti akan tidak bisa bersaing. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita bicara tentang disrupsi, bahwa siapa mendisrupt siapa, seperti ada Gojek mendisrupt Bluebird dan sebagainya. Ternyata dalam sumber daya manusia atau sebagai profesional, kalau kita nggak relevan, kemudian kita terdisrupt. Makanya saya mengatakan ada old jobs, ada new jobs, ada old skill, ada new skills. Posisi multimatic jelas supaya organisasinya relevan dan sumber daya manusia relevan. Pertanyaannya apakah SDM di Indonesia itu sudah cukup bagus? Pasti jawabannya beragam. Harika Nugraha, Country Manager Intel Corporation mengatakan perusahaan yang ingin mengadopsi AI dalam proses bisnis akan membutuhkan investasi besar karena memerlukan komputasi besar, infrastruktur yang rumit, dan keamanan data. Satu, harus punya sumber daya manusia yang memang paham, gitu kan. Dan kalau memang itu ahli, perlukan expert, tentunya harganya tidak murah. Biaya untuk SDM ya kan. Kedua, dari investasi dari sisi teknologi. Sisi teknologi dengan kemampuan yang sangat tinggi, kapasitas yang besar, tentu nilainya juga akan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Harga persatuannya saya tentu akan berbeda-beda gitu di sana. Nah, tapi dari sisi ini juga harus bisa dilihat dengan melakukan implementasi ini apakah ada penghematan. Jadi kalau menurut saya biaya itu tidak bisa dilihat sebagai biaya dari investasi saja, tapi ada namanya total cost ownership. Secara keseluruhan antara biaya dengan benefit itu apa yang didapat gitu di situ. Artificial intelligence bukanlah hal yang baru. Dengan memanfaatkan secara bijaksana, AI akan membantu memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Beragam sektor bisnis sudah menerapkan AI baik di front end maupun di back end. Perbankan, telekomunikasi, manufaktur, hingga kementerian dan lembaga. Salah satunya dalam melakukan harmonisasi aturan perundang-undangan. Rancangan regulasi itu kan masih terpisah-pisah sistemnya. Nah, di sini kami mau memanfaatkan teknologi AI untuk membantu para perancang dalam menyusun regulasi. Jadi kami bisa mendeteksi mana nih regulasi yang ternyata ini sudah ada di regulasi yang mana. Nah, itu lebih ke machine learning, kemudian data scientist-nya juga kayak gitu dari data-data peraturan yang ada di kementerian. Tapi untuk yang unit yang lain sudah banyak juga, terutama dari imigrasi. Kemudian imigrasi juga sudah ada yang namanya biometrik yang mendeteksi langsung dengan mendeteksi dari wajah atau sidik jari seperti itu sih. Banyak perusahaan yang saat ini menggelontorkan dana untuk investasi dalam teknologi AI guna mengoptimalkan kinerja dari perusahaan. Salah satunya dalam memverifikasi transaksi nasabah pada bisnis bank digital. 2022 kita bisa dibilang biaya investasi kita di software, di sistem, di hardware itu bisa dibilang makin istilahnya tidak sebesar di awal-awal. Mungkin saya bisa bilang kenaikannya cuma less than 20% lah istilahnya. Ya, dari sejak 2020-2021 ya. Di 2022 naik nggak? Naik. Tapi bukan investasi hardware, tapi lebih ke maintenance. Gitu loh. Kita kan ada kerjasama juga dengan beberapa vendor. AI kerap dinilai memiliki sejumlah dampak negatif, misalnya privasi dan keamanan, pengangguran, pengurangan keterampilan manusia, keselamatan dan keamanan sistem. Namun, anggapan itu ditampik karena pengoperasian AI tetap membutuhkan peran tenaga kerja dalam implementasinya. Kita memang harus mengenable people-nya secara capability knowledge itu dia bisa mendukung implementasi AI. Dan memang challenging sih dari sisi itunya. Tapi bukan berarti serta-merta akan menghilangkan, karena AI itu masih butuh learning
yang masih masih cukup jauh menurut kami ya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta. Mungkin beberapa yang basic-basic, kalau saya melihat tidak menghilangkan ya, tapi justru meringankan. Dan teman-teman jadi bisa lebih fokus untuk menyelesaikan problem yang lain gitu loh. Gitu. Kemajuan teknologi seperti kehadiran AI seharusnya memacu para tenaga kerja beradaptasi untuk meningkatkan keahliannya. Pasar pemanfaatan artificial intelligence masih terbuka lebar, namun pengetahuan mengenai teknologi ini belum dikenal secara mendalam. Sehingga diperlukan edukasi agar AI juga tidak disalahgunakan. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.